Nah, tapi ini terlihat bahwa sebenarnya himbauan itu adalah untuk mempromosikan dirinya sendiri. Tapi ya dunia memang bergerak ke arah sini dan kita harus ada di sini. Kalau kita nggak mau dianggap mati. Yang ternyata memang menaikkan popularitas mereka jauh dibandingkan orang-orang yang masih menggunakan cara lama dan mekanisme kepartean untuk mendapatkan jabatan mereka ini tadi. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apakah betul di sini Puan Maharani menyindir Ganjar Pranowo? Seperti penegasan yang dilakukannya saat kunjungan ke DPC Wonogiri. Puan Maharani ini di sini menyindir capres yang cuman ganteng, sering nampil di medsos, tapi kagak bisa kerja. Kira-kira seperti itulah yang disampaikannya. Dan dia menghimbau untuk para anggota DPC Wonogiri untuk tidak memilih capres yang seperti itu. Nah, kita akan lihat kira-kira betul atau tidak hal ini memang terjadi. Nah, kekhawatiran ini disampaikan oleh pemerhati politik dari UIN, Universitas Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Mas Adi Prayitno. Di sini beliau mengatakan bahwa Puan di sini jelas menyasar Ganjar Pranowo. Sedangkan kalau dibilang gantengnya ini ada Pak Anies Baswedan yang keturunan Arab, ganteng juga, hidungnya mancung ya. Mas Sandiaga Uno yang ya pasti ibu-ibu juga suka kegantengannya. Masa iya Ridwan Kamil? Atau Pak Prabowo Subianto kan juga ganteng kan dia juga. Tapi yang sering muncul di medsos diantara semua kan cuma Pak Ganjar Pranowo. Maka mengatakan bahwa ini kayaknya memang menyasar Pak Ganjar Pranowo. Dan yang lain ini hanya target antara. Nah, menurut Anda semua seperti apa? Dan hal ini sebenarnya ya nggak salah juga. Dan sebenarnya ini adalah cara untuk mempromosikan dirinya sendiri, Mbak Puan ini tadi. Dengan mengatakan bahwa capres yang ganteng, jangan pilih capres yang ganteng. Kalau ganteng kan cuma laki-laki. Artinya kalau jangan pilih laki-laki, yang perempuan kan cuma dia sendiri. Ada Bu Khofifah sih, atau Bu Risma jadi nyapres atau enggak ya? Nah, tapi ini terlihat bahwa sebenarnya himbauan itu adalah untuk mempromosikan dirinya sendiri. Dan nggak ada yang salah dengan ini tadi. Apalagi saat dia berbicara di depan kadernya di DPC PDIP Wonogiri. Nah, akan salah kalau ternyata dia menyampaikan ini ke semua orang. Dan sayangnya kutipan berita ini seakan-akan menunjukkan kalau dia ini berbicara kepada semua orang. Nah, kalau memang mau jualan, cara jualannya saya pikir ini kok agak salah. Karena ini malah menunjukkan kalau dia ini insecure. Harusnya jualannya itu menjanjikan banyak hal yang positif, bukan untuk jangan memilih orang yang lainnya. Di sini beliau mengatakan jangan pilih yang asal ganteng. Nah, berarti kan laki-laki. Dipertegas lagi dengan asal ganteng, terus bukan perempuan. Beliau mengatakan seperti itu. Dan mengatakan juga, walau gak iso apa-apa, walaupun tidak bisa apa-apa, tapi di sosial media dia tuh nyenengin. Tapi nggak bisa kerja. Jadi pilihlah seseorang yang dekat dengan rakyat. Ini kan mengarah banget ya. Tapi ya balik lagi. Kalau yang disindir sini kadernya, dan Pak Ganjar pun salah satu kadernya juga. Ya saya pikir ya itu haknya beliau sih. Tapi kedengarannya tetap insecure. Bahkan kalau saya boleh bilang di sini, caranya ini sebenarnya akan sulit untuk jadi menang nantinya. Karena kemenangan sekarang ini harus kita lakukan dengan cara seperti pendukung kita itu inginkan. Dan cara-cara ini kalau menurut saya itu sudah oldies. Saling sindir, menghimbau kepada kader. Yang kader ini jumlahnya lebih sedikit daripada milenial yang ada di seluruh Indonesia dan menggunakan sosial media dan nontonin Pak Ganjar itu setiap hari. Terus saat ini terjadi, saat dikonfirmasi, nanti ngeles. Karena seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang Wuryanto atau yang memiliki stage name-nya ini adalah Bambang Pacul, yang merupakan ketua Bapilu PDIP. Ini mengatakan bahwa oh bukan kok, yang dimaksud dengan ganteng cuman bisa pencitraan itu adalah Presiden Ukraine yang dulunya adalah seorang stand up comedian ya. Nah kan jadi absurd di sini. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Dan kalau boleh saya katakan, ini adalah satu hal yang bukan ya
ini adalah perkembangan zaman. Saat seseorang terus kemudian merespon permintaan dari milenial agar wakil rakyat mereka ini ada di sosial media, ternyata hanya direspon oleh beberapa capres atau beberapa pejabat yang ternyata memang menaikkan popularitas mereka jauh dibandingkan orang-orang yang masih menggunakan cara lama dan mekanisme kepartean untuk mendapatkan jabatan mereka ini tadi. Nah, di satu sisi orang melihat ini sebagai jabatan, di sisi yang lain orang-orang ingin seorang punggawa dari negara yang mereka ini tinggali untuk bisa memimpin dan mengerjakan tugas mereka. Nah, maka hal ini seharusnya lebih direspons dan jangan malah menyerang individunya. Dan untuk para pelaku politik zaman old seharusnya tahu bahwa kursi kekuasaan ini kayaknya akan sulit diperoleh dengan cara dahulu kala. Sekarang sepertinya milenial yang menduduki 50% dari populasi Indonesia ini lebih nyaman untuk memilih seseorang yang memang mereka kenal, mereka sukai, mereka bisa berkomunikasi dengannya, alih-alih memilih anak dari pendiri partai atau orang yang dipercaya sebagai pejabat partai atau tokoh yang dibreeding secara politik yang ternyata adalah perwakilan dari orang-orang kaya dan konglomerat yang memang sudah sejak lahir orang itu kaya raya. Nggak susah rasanya sekarang googling di antara para capres ini siapa yang memang terlahir sebagai crazy rich. Maka jelas di sini bahwa milenial akan memilih ke seseorang yang mereka kenal saja. Kalau seperti ini sih saya pikir daripada menyerang seperti itu, harusnya Mbak Puan di sini menyadari dan mulai mengikuti cara Mas Ganjar ini tadi. Karena caranya tuh nggak susah-susah banget kok. Dan harusnya ini bisa dilakukan. Nah, daripada kita mencoba untuk merespon perkembangan zaman yang memang absurd ya untuk orang-orang generasi seperti saya. Mbak Puan umurnya 40 berapa ya? Saya 45. Mungkin sepantar lah ya, nggak beda sampai 5 tahun. Dan memang perkembangan sekarang ini itu sulit untuk kita rasakan dan kita cermati dengan sangat seksama. Seperti saya pun ini terseok-seok untuk mengikuti YouTube itu seperti apa, Instagram itu bagaimana, Twitter aja saya sampai lupa passwordnya apa. Tapi ya dunia memang bergerak ke arah sini dan kita harus ada di sini kalau kita nggak mau dianggap mati. Dan seharusnya sebagai seorang wanita dia bisa mempergunakan benefit itu karena kebanyakan pengguna sosial media aktif ini adalah mak-mak dan para milenial wanita. Kalau dia bisa masuk dari sisi itu tadi, maka semuanya akan jauh lebih bersinar dan mudah. Dan Mbak Puan masih punya waktu sekitar 1,5 tahun lagi untuk mengejar ketertinggalannya. Dengan sosial media tidak ada yang tidak mungkin, Mbak. Dan saya kasih deh bocoran di sini. Sebenarnya kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak Ganjar, ini tuh nggak gitu-gitu banget kok. Sosial media yang dimiliki Pak Ganjar ini pun subscribersnya juga nggak banyak. Apa yang dilakukan beliau ini juga sangat organik. Bahkan di beberapa video dan juga konten, dia ini sempat blunder. Artinya kalau masih mau ngejar, ini masih sangat mungkin. Apalagi Mbak Puan di sini memiliki sumber daya yang lebih kuat dan lebih sophisticated untuk bisa mengejar dan melampaui hal itu. Tapi jangan lupa loh, artinya sebenarnya Pak Ganjar itu popularitasnya meningkat itu bukan karena viral saja. Karena kalau kita lihat viralnya, sebenarnya perkembangan sosial media Pak Ganjar ini nggak sangat-sangat spektakuler. Dan ini sepertinya dilakukan juga sambil lalu saja. Kalau orang-orang seperti Kang Emil, Pak Anies juga sudah mulai dengan TGUPP-nya. Terus Mas Sandiaga Uno ini juga mulai nih, sering muncul di sosial media. Yang terakhir adalah Mas Erto nih, atau si Mas Eto nih. Nah, dia kan kelihatan banget tampil di Lapor Pak. Kenapa Mbak Puan juga nggak seperti itu? Malah jangan dilawan, Mbak. Surfing aja di situ. Dan terakhir di sini, saya pikir ini saatnya Mbak Puan ini untuk hijrah. Mencoba untuk mengikuti perkembangan zaman dengan cara zaman ini bergulir. Dan seharusnya dia sebagai seorang wanita ini memiliki semua keistimewaan untuk bisa merangsek maju dan menaikkan popularitasnya. Menyindir-nyindir seperti ini sepertinya hanyalah akan mengurangi elektabilitasnya, popularitasnya, dan coba mungkin akan lebih baik untuk bisa meng-hire seorang konsultan politik yang lebih mengerti tentang bagaimana milenial ini bekerja dan bisa menyelami bagaimana mereka berpikir. Sehingga mungkin saja dalam waktu 1,5 tahun, dengan waktu 1,5 tahun ke depan, hal ini akan bisa dikejar. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah mungkin Mbak Puan ini akan mengejar ketertinggalannya terhadap Mas Ganjar? Dan apakah Ganjar Pranowo akan tetap melejit karirnya hingga Pilpres nanti? Walaupun ada beberapa orang yang masih ingin mentargetnya dengan kasus IKTP yang bahkan KPK pun mengatakan tidak ada bukti yang bisa dikenakan sehingga tidak ada satupun alasan untuk memeriksa Ganjar Pranowo berkaitan dengan kasus tersebut ini. Maka meskipun masih menjadi misteri, buat saya sampai detik ini pemenang Pilpres nanti adalah seseorang yang
ada di konten saya sebelumnya dan kalian harus nonton juga. Terima kasih untuk kalian yang setia mengikuti channel-channel yang agak berbeda dengan ramalan artis, selebriti, dan juga ramalan zodiak, percintaan, dan juga hoki dan karir. Topik kehidupan di saat seperti ini tidak mungkin dilepaskan dari dinamika politik, sosial, ekonomi yang memang ada dan terlihat di sekitar kita. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.